Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Triska Dindawati dengan NIM 254041212316. Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang saat ini saya mengajar di SMKN 1 Palasah. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran PPG dalam jabatan 2025. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalik ya Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan? Udah. Gue akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Agung Setiawan, Ahmad Rafa, Aisyah, Aura, Fadlian Syah, Gilang. Ada yang masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Tentang apa? Materi yang bab 2. Tentang memenuhi janji. Ya, memenuhi janji. Mensyukuri nikmat. Ibu ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar hidup kita tenang selama di dunia? Ada yang bisa jawab? Ya Bu. Ya, silakan. Dengan cara memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Menghindari perkelahian. Siap. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah mendefinisikan bahwa pelajar itu secara Islam bagaimana. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian tentang perkelahian antar pelajar. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan ikhtiar untuk menghindari perkelahian antar pelajar, menjelaskan tentang pengertian Homer, kemudian bagaimana sikap kita terhadap Homer, kemudian mendeskripsikan ikhtiar untuk menghindari Homer. Ada 20 soal. Kalian scan barcode, nanti temukan ada guru yang memakai kerudung dan membaca buku. Pertanyaannya ada di
kita duduk per kelompok, namun sebelum duduk per kelompok, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Lembar ini kalian jawab, ada soal, ada kotak untuk menjawabnya juga. Ya. Nanti dikumpulkan 10 menit pada saat diskusi. Ya. Tapi diskusinya masih berlanjut untuk mendiskusikan drama. Silakan kalian jawab LKPD tersebut selama 10 menit, nanti dikumpulkan ya. Ya, jangan lupa dikasih nama sama kelas. Ini baca pertanyaan. Amati gambar atau ilustrasi berikut, lalu berikan tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi aja yang dipelajari, yaitu menjauhi perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, dari gambar ini yang pertama adalah tidak terlibat perkelahian antar pelajar. Berarti menurut kalian ini udah benar atau belum gitu? Pendapatnya misalkan. Ya, betul. Tapi pakai penjelasan, betul. Sudah siap semuanya? Oke. Silakan kita mulai rapihin dulu meja dan kursi yang membentuk letter U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Lima dikali 2, hasil dari 5 dikali 2 ditambah 2. 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 10. Terus yang 10 itu ditambahin sama yang di atas kan? Jadi 12. Jadi ditulis di sini 12. 12. Terus yang udah yang ini lanjut dikali yang ini. 3 dikali 5. 3 dikali 5 15. Iya. Ditaruh di sini 5. Gampang. Nanti kalau aku punya tugas, bisa gak bantuin aku buat nyelesain tugasnya lagi? Iya. Ya, makasih. Ya, bye-bye. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu ahul muslimin wa yabumu. Tidak seharusnya diselesaikan dengan kekerasan, apalagi berpacaran, karena berpacaran itu dilarang dalam Islam, dan perkelahian hanya akan memperburuk keadaan dan merusak hubungan pertemanan.
Maka dari itu, janganlah kita mudah emosi, hindarilah perkelahian, dan gunakan cara yang baik dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin bermain peran yang berjudul minuman keras. Saya Fadli Bahtiar sebagai moderator dan Pak Ustadz. Di suatu kelas, tepatnya pada jam istirahat di kelas yang sedang lumayan sepi, ada sekumpulan siswa-siswi yang sedang merencanakan untuk meminum minuman keras yang dibawa oleh salah satu dari mereka. Tanpa berlama lagi, mereka menyiapkan sebuah gelas plastik yang biasa mereka sering gunakan untuk minum. Setelah setengah tidak sadar, tiba-tiba ada sekelompok anak yang memasuki kelas setelah mereka habis dari kantin. Dan perdebatan itu pun berlangsung lama hingga ada seorang guru PAI yang memasuki kelas mereka. Meminum minuman keras dapat membuat tubuh kalian rusak secara perlahan. Allah juga melaknat perbuatan tersebut. Dan juga dalam hadis menyebutkan bahwa meminum minuman keras itu sangat dilarang. Ada yang bisa menyebutkan hadisnya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakan Allahul khamra wa akilaha wa syaiyaha wa Jadi kesimpulannya adalah menghindari minuman keras dalam Islam adalah kewajiban menjaga diri dari dosa besar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama tentang narkoba. Perkenalkan, nama saya Hani Sonia. Nama saya Amelia. Sebelumnya sedikit saya akan menjelaskan tentang apa itu narkoba. Jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya yang mengandung zat kimia yang dapat mengubah gangguan otak, juga saraf di tubuh kita. Mungkin cukup sekian. Kita langsung lanjut saja ke dramanya. Woi, Agung, keluar. Ada apa Pak mencari suami saya? Karena suami ibu telah mengutang kepada saya karena udah janji hari ini. Agung, Pak, ada yang nyariin. Sabar ya Pak, saya janji akan melunasinya. Tapi sekarang saya mengambil uangnya. alah Laisan, ajar aja. Pak, udah Pak, jangan pukulin suami saya Pak. Pak, bangun Pak. Setelah kepergian ayahnya, Farid menjadi sering murung dan dia pun terus berlarut-larut dalam kesedihan. Tak tega melihat Farid yang makin hari makin berlarut dalam kesedihan, teman-temannya pun mengajak Farid untuk menghilangkan kesedihannya. Namun bukannya mengajak ke dalam kebaikan, teman-temannya Farid pun mengajak Farid ke dalam hal yang tidak benar. Udah, gak usah berlarut dalam kesedihan. Lo ikut gua biar bahagia. Mana? Udah ikut aja. Coba ini. Apa ini? Ini tuh sabuk bisa ngobatin rasa sedih lu. Cuma jadi haram. Gak ada yang haram bro di dunia ini. Yo, ini konsumsi. Cara konsumsinya lu tinggal tuang dan isep aja, simpel kan? Farid pun mencoba jenis narkoba tersebut dan benar saja Farid langsung merasa dirinya tenang dan bahagia. Beberapa hari setelah itu, Farid yang sudah kecanduan narkoba pun terus-terusan membeli barang terlarang tersebut kepada temannya Hamdan.
Tetapi kali ini dia tidak mempunyai uang untuk membeli barang terlarang tersebut, hingga dia membujuk Hamdan untuk memberi dia hutang. Aduh, lu kalau gak ada uang gak usah minta barang lah. Minta ke ibu lu itu yang cantik. Baik gua sih, apa sih lu gak jelas bener dah. Lu yang gak jelas. Farid meninggalkan Hamdan dengan sangat marah karena dia tidak bisa mendapatkan barang terlarang tersebut. Dia pun kembali ke rumahnya untuk mengambil uang kepada ibunya. Namun karena ibunya tidak bekerja, ibunya pun tak punya uang sepeser pun. Uang buat apa lagi? Ibu nggak punya uang, Nak. Ini kan buat gua sekolah. Kan abang tuh jangan maksa dong, ibu kan gak punya uang, apalagi sih yang meninggal bang. Abang kan, ibu kan gak bekerja. Yang belum bocah lu gak tahu apa-apa yang kayak gini ya. Abang jangan kayak gitu bang. Farid kembali menemui Hamdan untuk menukar handphone ibunya yang ia telah curi dengan barang terlarang tersebut. Asli, ada barangnya kan? Ada lah nih. Hingga suatu ketika saat Farid sedang mengonsumsi barang terlarang tersebut di bawah pohon, dia merasa dirinya sudah pusing. Namun karena dia tidak bisa berhenti untuk mengonsumsinya, akhirnya dia pun tak sadarkan diri di bawah pohon tersebut. Salah satu warga yang melihat Farid tergeletak di bawah pohon langsung melapor Farid kepada ibunya Farid. Itu kan Farid anaknya Bu Amel. Bu. Tadi saya lihat anak ibu si Farid tergeletak di bawah pohon. Kenapa anak saya, Bu? Ayo mari saya antar ke tempatnya. Ya Allah, Nak. Iya gak apa-apa Nak, yang udah ya udah, gak usah kayak gitu lagi. Ini anak saya Pak, semenjak kepergian bapaknya suka diajak-ajak yang gak bener sama teman-temannya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu sesungguhnya perbuatan buruk dan perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu terhindar dari mara bahaya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu ketika kalian sedang merasa sedih, kalian harus melakukan kegiatan yang positif, tidak boleh sampai terbawa arus seperti yang dilakukan oleh Farid tadi. Mungkin cukup sekian saja. Sekian penampilan drama dari kelompok kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu akhiri, sebelumnya ada proses terlebih dahulu. Tadi Mapri tes, sekarang proses ya, siapkan lagi HP-nya dengan soal yang sama. Kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini yaitu janganlah kalian tergoda atau ikut arus, baik itu perkelahian antar pelajar, narkoba, atau minum-minuman keras. Biasanya umur segini mudah terbawa arus, suka pengen coba-coba, betul tidak? Jadi janganlah kalian mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.